Iya, ini dia yang istilah anak gaul zaman sekarang ini istilahnya mukbang ya Ustaz Syam ya. Mukbang, mereka nanya, Ustadz gimana hukumnya mukbang, nonton mukbang pada saat puasa? Hukumnya nyiksa diri. Ngapain lagi nontonin mukbang pas lagi siang-siang di tengah puasa? Janganlah. Nah tapi pertanyaannya nih, kalau kita nanya sama guru kita nih kayaknya dari tadi nih apa namanya dari Syekh Muhammad kita tanyain makanan mulu. Nggak apa-apa ya saya. Takutnya ntar saya dari sini ayo karena tadi ngajakin makanan mulu kita makan katanya sih saya gitu nanti. Tanggung jawab, ini Dinda. Abis ini kita pergi makan deh. Nih izin nih mas sebelumnya, saya mau nanya nih Syekh, ini ada pertanyaan masuk ya bicara masalah tentang seperti apa sih hukum memakan hewan yang hidup di dua alam. Haram atau halal. Nah kalau seandainya ada yang halal ya, kenapa katak yang hidup di dua alam haram dimakan? Nah ini bagaimana penjelasannya? Mungkin bisa dijelaskan guru kita, Syekh, tafadhol Syekh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan haiwan yang hidup di dua alam, hidup dalam air maupun di luar. Itu masalah panjang sekali kalau kita mau bahasnya. Beda antara ulama, pendapat ulama luar biasa. Ada kaidah umum. Kaidah umum bahwa setiap haiwan yang hidup dalam air itu halal. Setiap haiwan yang hidup dalam air itu halal. Itu kaidah umum. Terus ada beberapa hadis, ada pengecualian, ada apa namanya haiwan yang hidup kadang-kadang di air tetapi tidak bisa hidup juga di luar air. Salah satunya misal katak atau buaya atau lainnya. Kalau ada hadis berarti katak itu ada hadis yang menjelaskan dari Nabi Muhammad SAW bahwa itu tidak boleh kita makan katak. Misal, kenapa? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kalau ada hadis memutuskan bahwa tidak boleh, kita sebagai hamba, kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Seharusnya ketika ada larangan dari Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita tidak bertanya kenapa. Sami'na wa ata'na. Kita terima sebagai hamba. Tetapi kalau kita mau belajar secara penelitian, kenapa diharamkan? Pasti ada hikmahnya di dalam dia. Kalau hewan yang hidup di dua alam, itu berbedaan antara ulama. Sebagian ulama berkata boleh ketika kita melihat hewan itu hidup banyaknya di mana, lebih banyak di mana. Kalau lebih banyak di air, kalau dia di luar dari air hanya sebentar saja, terus kalau sebentar lagi dia mati, berarti nggak bisa hidup di luar air, berarti itu haiwan air yang hidup dalam air, berarti boleh. Wallahu ta'ala. Sebagian ulama berkata